innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa coba aplikasi Zoom. Yang kedua, walaupun pesertanya berapa Pak Lopi ini? Sekitar 8 orang. 10 orang, Pak. 10. Nah, 10 kata Pak RT, 10 kali 10 udah 100, 1 RT. Alhamdulillah kita bisa coba menggunakan aplikasi Zoom, kecanggihan teknologi kita bisa manfaatkan. Syukur Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim lewat udara. Nah, jadi kita ketemu ya lewat udara dalam rangka yang telah diagendakan Pak RT dan Pak Lopi. Kita bisa silaturahim lewat HP. Selawat berserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah sehingga dihitung menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin. Bapak Ibu jamaah Zoom rahimahullah, saya mewakili pengurus masjid pada kesempatan malam hari ini masih dalam rangka bulan Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima dan mengampuni seluruh kesalahan kita, menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni kesalahan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada jamaah sekalian yang mungkin belum bisa ikut atau mungkin informasinya kemarin belum nyampai, padahal sudah saya sampaikan waktu sholat Jumat. Kita mencoba aplikasi Zoom untuk mengadakan halal bihalal dalam rangka mengurangi pandemi COVID-19. Walaupun pemerintah sudah menerapkan new normal, tapi kalau informasi kekinian itu nampaknya masih meningkat terus. Mudah-mudahan nanti dibimbing oleh Pak Imam, kita sama-sama berdoa, khususnya jamaah masjid, warga RT 3, dan pada umumnya bangsa Indonesia segera dijauhkan dari wabah atau penyakit yang sedang melanda di negara kita ini. Jamaah sekalian, sekali lagi saya mewakili pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, baik secara sengaja maupun tidak. Pasti selama 1 tahun yang telah berlalu banyak kesalahan, hal-hal yang kurang berkenan. Seluruh para jamaah, saya mewakili pengurus untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada seluruh jamaah atau warga RT 3, kami sebagai pengurus telah terlebih dahulu membuka pintu lebar-lebar, membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di antara kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah, menerima permohonan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak RT dan Pak Lopi, sekretaris yang telah mempelopori bisa terlaksananya halal bihalal virtual lewat aplikasi Zoom ini. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada kepengurusan masjid kita tetap dinantikan untuk perbaikan dan kemajuan serta kenyamanan kita dalam beribadah di hari-hari yang akan datang. Kita tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga jaminan kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa bisa kita raih. Mudah-mudahan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pesan-pesan syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam kita, Bapak Haji Bunyani. Waktu
persilakan sepanjang-panjangnya Ustaz. Ya, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 Kota Gubernur, ke Sekretaris RT 03, Ketua Takmir Masjid Al-Muhtadin, Bapak dan Ibu-ibu terutama yang ikut di halal bihalal secara Zoom virtual pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di udara melalui halal bihalal virtual. Yang aplikasi ini alhamdulillah ini sudah salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit dimudahkan melalui aplikasi. Tinggal lagi memang kita berupaya untuk bisa dan mampu dalam rangka untuk menghadirkan kedekatan kita sebagai umat, sebagai jamaah melalui media sosial, melalui Zoom atau aplikasi. Terima kasih sebelumnya Pak RT dan Sekretaris yang memang ahli IT. Saya juga kalau nggak dikasih tahu Zaki, nggak tahu juga mengaplikasikan ini. Alhamdulillah 1 bulan kita lalui pas Ramadan 1441 Hijriah atau tahun 2020 Miladiah. Pas Ramadan telah membentuk pribadi kita ini tentu pribadi yang tentu lebih baik daripada sebelumnya. Panggilan orang-orang yang beriman yang sanggup dan mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan telah kita lalui. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman yang mampu, yang sanggup melaksanakan dan mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang insyaallah lebih takwa. Yakni takwa secara pribadi maupun takwa secara sosial. Yang kita lakukan tidak lain adalah mendidik pribadi-pribadi yang muttaqin, yakni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itulah yang insyaallah sebagai pembeda kita dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu kata Allah yang paling bertakwa. Walaupun dalam konteks pelaksanaan 1441 Hijriah tahun ini itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena pada saat yang kita dihinggapi oleh pandemi COVID-19 yang lebih kurang sudah 3 bulan, kita merasakan begitu sangat mengkhawatirkan yang di seluruh dunia sudah lebih kurang 500.000 orang meninggal, asbabnya tidak lain COVID-19. Itu sudah sangat luar biasa kalau 500.000 jenazah itu dibariskan itu luar biasa panjang. Tapi alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di jamaah kita di RT 03 Kelurahan Mata Gubernur. Kemudian kita kembali sedikit ke yang lebih kecil, jamaah Masjid Al-Muhtadin sampai saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tidak egois untuk keselamatan dirinya, tapi insya Allah dia ikut berbagi dan mendoakan ya, yang lebih banyak lagi melalui doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini sudah lebih kurang perjalanan kita sudah 3 minggu di bulan Syawal. Kalau secara kemarin itu
tentu berbeda sama sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau di bulan Syawal ini pun masih ada keraguan dan kekhawatiran kita untuk saling berkunjung. Karena kalau sudah berkunjung ke rumah satu dengan lainnya, pasti salam-salaman. Yang salam-salaman itu pun masih sangat dikhawatirkan saat ini. Kenapa? Ada disebut dengan physical distancing, ada disebut dengan yang namanya social distancing, jaga jarak, langsung bersentuhan fisik. Kemudian jarak kita memang pada saat kita memang akan datang satu ke rumah satu dengan lainnya pun mungkin masih mengkhawatirkan orang lain, walaupun kita alhamdulillah anteng saja. Tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran itu pun tidak kita lakukan dari rumah ke rumah. Tapi hati kita sebagai satu jamaah, satu kesatuan yang sangat utuh, Masjid Al-Muhtadin, ternyata hati kita masih ada orang lain. Kalau bahasa yang lain itu, di hatiku masih ada kamu. Insya awal tahun ini walaupun berbeda kondisi ini, tapi alhamdulillah kita masih dalam suasana satu jamaah. Kami mengharapkan memang alhamdulillah walaupun pada saat ini didengarkan dengan new normal. New normal itu langkah-langkah untuk normal yang alhamdulillah 100%. Tapi walau belum tahu kapan wallahu a'lam. Tapi paling tidak alhamdulillah saya secara pribadi kemudian sebagai katakanlah dituakan di masjid mengajak jamaah yang lain. Ya. Kalau selama ini kita ada khawatiran masjid kita ini belum ikut protokoler kesehatan dalam rangka kondisi saat ini, tapi alhamdulillah satu persatu jamaah yang sudah memang kita rindukan untuk kehadirannya ke masjid sekarang sudah hadir di masjid. Alhamdulillah. Tapi sayang pada malam ini tidak ikut di Zoom ini. Ya, tapi alhamdulillah. Nah, oleh karena itu Syawal itu secara pengertian tidak adalah peningkatan. Peningkatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dua hal peningkatan itu. Pertama kata Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan baik sama manusia. Maka yang nampak prinsip kita pada saat memang di bulan Syawal itu ada sebut dengan halal bihalal. Menghalalkan sesuatu yang haram supaya insya Allah kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak punya kesalahan? Siapa yang tidak punya masalah-masalah lalu? Tapi insya Allah kita saling memaafkan insya Allah. Segala hal-hal yang sifatnya hukum adamiyin, hak-hak daripada yang namanya kita sebagai individu manusia, berarti insya Allah akan terhapus kalau seseorang itu minta maaf, kemudian orang lain pun memaafkan kita. Maka dalam bahasa Al-Quran itu, yakni wa'fu waspahu, bermaafkanlah kamu dengan lapang dada. Maka walaupun kita melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain-lain sebagainya, alhamdulillah. Kemudian insya Allah, ya, maaf orang lain pun insya Allah kita maafkan. Itu insya Allah sudah sebuah nilai yang baik dalam rangka kita insya Allah lebih baik ke depannya. Maka nilai-nilai inilah insya Allah Allah subhanahu senang kepada kita. Ke ayat tadi yang saya sering bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori. Ketika puasa Ramadan 1 bulan penuh, mulut kita puasa, yang penglihatan kita puasa, tangan jasmani kita puasakan, tapi alhamdulillah. Mampukah nanti setelah Ramadan ini kita bisa mempuasakan panca indera kita? Makanya orang yang keberhasilan Ramadan itu bukan tergantung pada bulan Ramadan kemarin. Keberhasilan Ramadan itu tidak lain pasca Ramadan. Kalau selama ini puasa Ramadan rajin ngaji, habis Ramadan tidak lagi, nggak berhasil. Kalau puasa Ramadan berjamaah rajin ke masjid, habis Ramadan selesai jamaahnya, bukan berhasil.
Maka ada istilah itu, ya, pisang raja masak bederai. Apa itu? Habis puasa berjamaah ke masjid, perai. Ini yang salah. Jadi peningkatan hablum minallah itu tidak lain, yakni lebih intens kita ke masjid, walaupun dalam kondisi saat ini yang masih menghantui kita. Kemudian waqad khaba man dasa, beruntunglah orang-orang yang mengotori. Makanya memang benarlah pada saat Rasulullah habis perang Badar, kemudian Rasulullah menjelaskan roja'na di jadul asghar wa ila jadul akbar. Kata Rasulullah, kita ini baru saja usai perang yang kecil akan menuju perang yang sangat besar. Perang Badar itu perangan yang sangat besar, di mana orang-orang muslimin yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu wafat menjadi syahid lebih kurang 300 orang. 70 orang. Yang pada saat itu kondisi umat Islam hanya lebih kurang 70 orang, 300 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Logika mana yang kecil bisa mengalahkan yang besar? Tapi dengan izin Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sebutkan, lam tarawha. Pada saat berhadapan dengan kafir Quraisy, Rasulullah SAW sebagai panglima perang Badar waktu sebagai pemimpin pada saat itu, tanpa diketahui oleh Rasulullah dengan pasukan muslimin yang lain, Allah turunkan para malaikat, para pasukan tentara Allah yang mereka tidak ketahui, ya, dan alhamdulillah perang itu pun menghasilkan kemenangan yang sangat besar. Dan perang itu paling dalam sejarah Rasulullah, itu peperangan yang paling besar dalam sejarah peperangan yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dianggap Rasulullah perang yang kecil. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, ini perangan sangat besar ya Rasul. Para syuhada 70 orang wafat. Adakah perangan yang lebih besar daripada perangan Badar ini ya Rasul? Jawab Rasulullah, ada, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafs, yakni perang melawan hawa nafsu. Nafsu ingin menang sendiri, nafsu ingin tenang sendiri, nafsu ingin bahagia sendiri, dan lain-lain. Sedangkan momentum Ramadan yang kita lakukan, pasca Ramadan yang kita lakukan tidak lain bagaimana insyaallah pribadi kita itu yang lebih peka dengan orang lain, omongan dijago. Begitulah kondisi yang kita harapkan dalam bingkai Syawal. Oleh karena itu kami mengajak melalui Zoom ini, melalui halal bihalal, insyaallah. Bagaimanapun pribadi kita ini pribadi yang pasti penuh dengan kekurangan. Tapi insyaallah, walaupun ada kekurangan secara pribadi, keluarga, tapi insyaallah pada dasarnya manusia itu dari hari ke harinya pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena manusia diberikan yang akal pikiran. Akal pikiran itu kalau digunakan dengan yang insyaallah akalnya masih sehat, pasti dia ingin sesuatu yang lebih positif dan lebih baik ke depan. Masa lalu pasti ada gitu. Pasti ada. Tapi insyaallah masa lalu itu di belakang. Punya otak di tempatnya di belakang, sedangkan mata itu di depan. Ini makna. Masa lalu sudahlah, tinggalkan masa lalu. Tataplah yang lebih pasti. Karena itu mari kita bergandengan tangan dalam rangka bahu-membahu. Insyaallah jemaah kita ini lebih baik, lebih insyaallah semangat lagi timbul. Walaupun 2020, wallahu alam corona kapan habis berakhir, tapi insyaallah
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa. Bahwasanya orang-orang yang makmurkan masjid itu ciri-cirinya dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari kiamat. Dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali takut hanya kepada Allah. Kita bukan sombong-sombongan, nggak takut dengan COVID, takut. Kenapa? COVID telah meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan manusia. Perekonomian lumpuh, PHK di mana-mana. Kita bukan tidak takut, takut, tapi jangan sampai kita takut melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu tempat yang bersih. Kenapa? Orang yang sholat di sini dahulu dengan wudu, bahkan sebelum wudu dia mandi dulu. Dan insya Allah masjid bisa memberikan spirit baru untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi secara pribadi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada sekalian kita tidak bisa dari rumah ke rumah sebagaimana layaknya kita Syawalan atau Lebaran, tapi kondisi saat ini memang dimaklumi. Tapi insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang saya minta dan syarat kepada Pak RT, Deda Lobi, ini terus nanti mana kawan yang jamaah yang belum ngerti cara tolong diajari. Termasuk saya juga. Saya termasuk gaptek orang. Gaptek. Tapi untung ada si yang saya yang. Barangkali demikian Pak RT. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf segala kekurangan. Pada Allah saya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, doa. Pak Imam. Pak Imam. Wah, lagi nikmati jajanan lebaran kayaknya Pak Imam tadi habis ceramah tadi. Masih ada loh. Iya, kue lebaran. PT jangan apa doa sekaligus. Puas. Iya. Oh, ini nggak langsung. Jadi terima kasih kepada Pak Imam yang telah menyampaikan pesan-pesan Syawalan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Selain kita di ampuni bulan Ramadan, tapi ada peningkatan baik amalan kita, kualitas maupun kuantitasnya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk melakukannya. Yang paling penting adalah saling dekat hati-hati kita, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi saya akan menyebut satu persatu ini nama yang hadir pada malam hari ini, ya kan, sebagai bentuk apresiasi. Yang pertama Pak Lofi ini sebagai adminnya, jadi yang mengatur semuanya Pak Lofi. Ya, terima kasih Pak Lofi ini. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Bu RT dalam kegelapan itu. Nah, dia menjaga. Oh, selamat. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Imam. Saya lagi rapat bentar. Pak Imam. Pak Wahidin. Wah, ini lagi santai nih Pak Wahidin nih. Wah. Iya, santai. Kakinya nggak tahan ini. Kemudian Pak Mustaqim, ya. Ada Pak Umar Dhani. Ya, tadi ada suami istri, tadi sendiri-sendiri tadi. Kemudian Pak Bastian yang mewakili Pak Basarudin ini. Iya, Pak. Kemudian Pak Asmara. Ini enggak
Ibunya Ibrahim, kemudian Ibu Igus. Ya. Tadi ada sebetulnya yang masuk tapi keluar lagi itu Wirahadi Kusuma, itu Ustadz ya. Ya. Nah, apa namanya, Zoom-nya ini nggak ada password-nya. Ya, jadi dia dijual bebas istilahnya. Dan kebetulan itulah yang menjadi apa namanya inisiatif dari Pak Lobi. Kita buat begitu karena Pak Ustadz Wirahadi Kusuma itu di mesinnya juga membuat seperti pada malam hari ini halal bihalal. Nah, itu. Ya. Langsung saja, karena kita waktu sudah malam, mungkin Bapak-Bapak sekalian untuk istirahat, untuk menyiapkan besok untuk aktivitas kerja. Yang masih ada kue di depan masing-masing, silakan diambil. Ya, kalau ada. Tadi Pak Lofi minum. Wah, Pak Wahidin itu masih ada kuenya. Bastian tadi kopi ya. Nanti, nggak apa-apa, nanti ini sebagai perdana. Ya, sebagai perdana nanti kita Pak Lofi bisa nyiapkan atau melalui ketua takmir atau Pak Imam nanti kita ada yang apa namanya seperti yang saya sampaikan di awal, misalnya tadarus ya mungkin apa namanya seminggu sekali kan. Oh, boleh. Seluruh warga dicek bacaannya sama Pak Imam ini benar apa salah bacanya gitu kan. Alhamdulillah. Pak kan. Berde. Saya jadilah kan. Berde. Kita nggak bisa ikut ngomong gimana? Halo Berde. Yup, ya gimana? Saya mau minta sedikit statement dari Pak Wahidin dari itu ini. Pak Wahidin. Oh, oke. Masih gabung enggak Pak Wahidin? Masih. Itu ya lama udah ke masjid itu kangen kita ini. Nah, itu tuh. Masih statement. Moodnya itu. Pak Wahidin. Pak Wahidin tuh di mood tuh, Pak Wahidin ditekan dulu moodnya. Pak Wahidin. Nah, itu ditekan unmute. Udah. Silakan Pak Wahidin. Siap. Salam, silakan. Mantap Pak Wahidin, masuk suaranya masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Sama-sama. Udah lama nggak ketemu. Sama-sama, Pak. Yo. Kita sekali-kali ketemu di Zoom. Zoom. Zoom-nya Pak Ebri. Ya. Kemarin saya lihat di WA-nya Pak RT, bahwasanya malam minggu ini ada acara halal bihalal. Makanya saya buka juga di Zoom. Ternyata Bapak Imam dan seluruhnya udah mulai. Makanya saya ingin bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah ya masih bisa mendengar ceramah dari Pak Imam tentang halal bihalal dari warga kita RT 3 ini. Makanya saya malam ini alhamdulillah bersyukur ya bisa ketemu walaupun di lewat HP masing-masing. Jadi sekedar itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih ya, dan saya mohon maaf dengan keluarga. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita amin. Cukup Pak RT. Jadi kapan Pak Wahidin mulai ke masjid? Ya, udah mulai itu. Jumat mulai udah mulai itu. Jumat kemarin ada Jumat kemarin. Jumat kemarin sudah. Maghrib. Hah? Maghrib. Kami tunggu besok mulai. Nanti. Masjid udah steril. Steril. Iya. Ya oke Pak Wahidin, makasih. Ini steril masing-masing dulu ini sesuai. Kita kan sudah Iya. ya, termasuklah lansia ini memang perlu ekstra hati-hati. Rawan. Ini 8 ke atas ini kan lah
ekstra hati-hati gini. Tapi kalau bagi mereka yang 40 ke bawah itu memang masih moodnya masih kuat. 40 ke atas, Kalau masuk saya 40 ke atas saya. Iya. Kalau 58 ke atas ini moodnya udah kempeng-kempus gitu. Makanya harus bisa menjaga. Tapi kalau imunnya masih kuat, masih tinggi Pak Wahid, insya Allah. Iya. Ayo lanjut. Oke, siap. Udah. Terima kasih Pak Wahidin. Oh, siap. Terima kasih. Kemudian iklan persamaan siapa lagi nih? Keluarga siapa lagi? Pak Umar Dhani ini, Pak Umar Dhani. Wakil Risma tadi, Ibrahim tadi mana? Ibrahim. Bastian dulu yang standby. Jangan pas. Berbicara apa ini, Pak? Boleh Ibu RT juga boleh tuh. Wakil ibu-ibu. Bastian dulu. Jangan pas. Oh ini apa Pak? Sebelumnya tentang apa tuh? Apa be? Lebaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, beserta kawan-kawan, baik itu Risma maupun Opera yang saya hormati dan cintai. Baiklah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan tuh Pak, apa dak? Untuk bapak-bapak juga sama tidak apa-apa bahasa Bengkulu Pak. Apa? Terus. Oh, kita romong dulu. Terus. Iya. Jadi yang pertama tuh ini Pak apa Mas ini kan kini kan masih corona kan Pak. Dan juga tadi udah juga Bastian ngajak kawan-kawan untuk gabung via aplikasi Zoom gitu nah. Untuk halal bihalal ini kalau menurut pandangan Bastian sendiri setuju sih untuk kedepannya selama nunggu untuk masa new normal juga kita harus mematuhi PSBB juga Pak. Dan juga mungkin untuk selanjutnya nanti insya Allah ajak kawan-kawan untuk lebih banyak lagi yang ikut di via aplikasi Zoom, entah itu tadarus yang bapak-bapak bicarakan tadi, insya Allah nanti diajak kawan-kawannya biar tambah rame Pak. Jadi selain kami libur dari masa PSBB ini kan Pak, ada juga setidaknya edukasi dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang berikan kepada kami. Jadi biar liburannya nggak masuk sampai bulan November. Lama. Belum mikir 17 Agustus, Pak. Entah jadi atau tidak ini kalau corona nih. Itu tadi lupa Pak. Karena minal aizin wal faizin karena nggak semua warga RT 3 yang bisa kita temui satu persatu. Saya minta maaf jika ada salah kata dan pada Allah saya mohon ampun. Mungkin dari saya selaku perwakilan OPA itu aja Pak. Bapak, Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Jangan ada action mau. Sama Ibu RT juga.
Saya mohon izin dulu. Habis baterai. Cas dulu. Dicas Om, dicas. Pak RT itu mute Pak RT. Yang Pak RT kok di mute, tidak muncul suaranya. Oh, sebelum pergi Pak Lopi, Ya. bagusnya salam apa ini? di print screen, gimana caranya? Oh, udah saya rekod ini nanti dibagi. Saya bagi hasil malam ini. Pak RT. Oke, siap. Oke, itu saja Pak Imam, Pak Ketua, Pak Lopi ya. Apabila saya salah dalam membawakan acara kita pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pribadi tadi sudah disampaikan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Randy belum pulang. Mudah-mudahan kita bisa terus ya melayani warga masyarakat. Sebetulnya ada satu hal, tapi karena untuk share postingan ya, cuma nanti ada yang sudah mau lowbat baterai. Lain waktu kita coba ya. Terima kasih. Mari kita tutup majelis ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaul nih ya.